Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sorry udah absen beberapa hari ini karena kondisi yang kurang fit dan juga malas ngedit ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Elisa Lam sesuai permintaan kalian di Instagram. Vote-nya lebih banyak Elisa Lam daripada Ted Bundy. Mungkin juga saya akan membahas kasusnya Ted Bundy kalau kalian tertarik. Langsung saja kita ke topik pembahasannya. Elisa Lam. Elisa Lam adalah orang yang lahir pada tanggal 30 April 1991 di Vancouver dari dua orang yang berimigrasi dari Hong Kong ke Kanada. Elisa Lam merupakan murid dari University British Columbia dan dia juga merupakan seorang blogger, seorang penulis yang menceritakan hal depresinya di dalam blognya, dan blognya juga blog misteri gitu di Tumblr. Supaya kalian lebih relate kepada si Elisa Lam. Dan Elisa Lam adalah orang yang mengidap bipolar disorder, di mana keadaan ini sebenarnya orang yang terkena penyakit tersebut biasanya kalau dia senang, ya senang banget, bisa beli kasih orang barang. Kalau dia lagi marah atau sedih, dia sangat depresi dan bisa mengakibatkan bunuh diri. Ya, seperti itu. Kita masuk ke kasusnya. Elisa Lam pada tahun 2013 punya rencana untuk solo travel ke Los Angeles, tapi orang tuanya tidak mengizinkan, ya karena Elisa Lam mempunyai bipolar disorder, yang dimana orang tuanya itu takut kalau orang yang bipolar itu kan bisa merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain dan keadaan depresi. Tapi akhirnya Elisa Lam berhasil melakukan solo travel, dan pada tanggal 26 Januari tahun 2013 melalui Amtrakting. Kalau kalian nggak tahu Amtrakting itu adalah transportasi kereta api antar kota yang merupakan alat transportasi yang cukup bagus, sangat bagus untuk pergi ke suatu kota, antar kota gitu. Dan fasilitas ini sangat goks ya, sangat gokil. Dan bisa dilihat juga kalau Elisa Lam ini benar-benar untuk berpergian ke Kanada dan menuju ke Los Angeles itu hanya untuk traveling. Dalam konteks ini kita masih belum melihat keanehan ya yang dilakukan oleh si Elisa Lam dalam berpergian yang bertujuan untuk menghiburkan dirinya dari yang kayak, kalau kalian yang sudah kuliah kalian pasti sudah tahu. Kalau kalian yang sudah kuliah pasti kalian tahu. Kalau kalian yang sudah kuliah pasti tahu gimana rasanya kuliah. Stres ya, pasti banyak skripsi yang tertunda-tunda ya. Kalau yang belum nanti juga pasti tahu rasanya. Akhirnya dia sampai ke Los Angeles pada tanggal 26 Januari 2013 dan dari San Diego, dan ada yang dikatakan oleh kedua orang tuanya untuk mengabulkan solo travelingnya tersebut, yaitu syaratnya adalah mengabari orang tuanya setiap hari, setiap saat ya. Jadi kalau misalnya lagi di mana itu harus dikabarin, dan lagi ngapain juga harus dikabarin, seperti itu. Dan Elisa Lam itu setiap hari melakukan itu, pemberitahuan kepada orang tuanya. Pada tanggal 31 Januari 2013 kabar Elisa Lam tidak kunjung datang, atau bisa dibilang juga tidak memberikan atau tidak memberitahu kepada orang tuanya dia lagi ngapain dan di mana. Dan yang mengejutkannya lagi, Elisa Lam tersebut nginap di Hotel Cecil selama berada di Los Angeles. Ya, kalau kalian tahu Hotel Cecil itu mempunyai background atau masa lalu yang sangat kelam, yang sangat gelap. Ya, kalau kalian search di Google aja itu isinya semua ya background masa lalunya Cecil ya, Cecil Hotel. Dan di mana itu daerah di Cecil Hotel itu juga disebut namanya Skid Row. Skid Row adalah sebutan dari bagian kota yang dinaungi oleh para junkies, para kriminal, para alkoholik ya, pemabuk yang isinya udah buluk ya memang. Jadi memang bukan pilihan daerah yang cukup ideal untuk Elisa Lam.
Dan gue juga nggak tahu tujuan dari Ellie Salim untuk nginap di sana juga. Di sana, gue yakin Ellie Salim itu bukan wanita yang bodoh. Dia pasti bisa search di Google, ya mencari tahu lah background uh, dari hotel yang dia mau tempatinnya itu Cecil Hotel. Dan juga kalau kalian tahu itu Cecil Hotel mempunyai 16 kasus, ya, kasusnya 16 kasus kematian di Cecil Hotel, udah termasuk Ellie Salim, dan juga tempat nginap para serial killer yang ada di Amerika. Dan ada kasus Black Dahlia, ya, kasus serial killer Black Dahlia yang bisa dilihat 1 hari sebelum kematian korbannya tersebut di penginapan Cecil Hotel. Kembali lagi pada tanggal 31 Januari 2013. Orang tuanya pada tanggal tersebut tidak dapat kabar dari anaknya. Sebagai orang tua juga, ya, yang tahu anaknya mempunyai bipolar disorder juga langsung melaporkan kepada LAPD. Yang melaporkan anaknya itu menghilang, jadi orang tuanya sigap. Dan polisi pun melakukan pencarian, dan sampai akhirnya polisi tidak dapat menemukan keberadaan Ellie Salim. Dan sampai akhirnya muncul video yang dirilis oleh kepolisian, dan kalian yang udah mengikuti kasus Ellie Salim pasti tahu kasus video ini. Saya akan memberikan videonya.
Dan pada akhir tanggal 19 Februari 2013, 2 minggu setelah video yang dirilis oleh kepolisian, seorang yang bernama Santiago Lopez, ya, pegawai Cecil Hotel, menemukan tubuh Elisa Lam mengambang di water tank yang letaknya di rooftop Cecil Hotel. Santiago mengecek water tank tersebut karena ada laporan atau report dari penghuni Hotel Cecil yang katanya water pressure-nya itu sangat rendah atau tekanan airnya sangat pelan, dan rasanya juga aneh. Kalau kalian tahu, kalau di negara-negara USA atau negara-negara maju lainnya, itu air kerannya bisa diminum, men. Ya, kalau kalian jadi kalian bayangkan, men, dalam jangka waktu 2 minggu itu mereka minum air bekas mayat, ya, dan mandi juga dengan air bekas mayat, ya. Gua goks, ya, gokil banget, gokil parah. Gila, ada ratusan orang yang minum air bekas mayat, ya. Kalian bayangkan itu, gua dengarnya juga udah merinding, men, ya. Minum air bekas mayat, ya. Itu harus mandi 7 bunga, ya. Harus mandi bunga langsung. Untung nggak ada yang keracunan atau mati gara-gara minum air mayat tersebut. Dan tubuh Elisa Lam itu ditemukan udah telanjang, tidak tanpa busana, dan beberapa bukti yang hilang seperti handphone, dompet, dan lain-lainnya. Tidak ada yang tahu ini kasus pembunuhan atau pemerkosaan, dan polisi pun melakukan interogasi kepada pegawai hotel, dan pegawai hotel menyatakan kalau Elisa Lam selalu sendirian di lingkungan hotel tersebut, ya. Dan ada satu orang yang lihat Elisa Lam, yaitu owner dari The Last Bookstore, di mana dia itu membeli sebuah buku musik untuk oleh-oleh buat keluarganya. Dan dari kesimpulan ini tersebut, kita bisa tahu kalau si Elisa Lam, ya, tidak mempunyai niatan bunuh diri karena udah memberi sebuah oleh-oleh untuk keluarganya. Kalau juga sedang depresi, nggak mungkin kan beli buku untuk oleh-oleh untuk orang tuanya atau keluarganya. Setelah itu muncul hasil otopsi dari tubuh Elisa Lam, dan terdapat obat-obatan buat bipolar disorder, dan tidak ada kandungan alkohol, dan dia tidak mengkonsumsi narkoba pada saat hasil otopsinya itu keluar. Dan banyak juga orang yang berteori, ya pasti orang suka berteori, dari hasil otopsi tubuhnya dari website Reddit, dan memberikan statement dan bahwa ternyata Elisa Lam tidak memakan obatnya secara rutin, di mana dan dia tidak meminum antipsikotiknya, ya, untuk meredam depresi dan tindakan psikotiknya, kayak melakukan depresi berat gitu, bisa bunuh diri juga. Dan ada kesaksian lainnya, ada seorang yang nginap pada tanggal 5 sampai 8 Februari, di mana ada kisaran tanggal di mana tubuh Elisa Lam belum ditemukan, dan berarti bisa disimpulkan bahwa tubuh Elisa Lam itu udah ada di water tank, man, ya. Dan dia mengatakan bahwa tekanan airnya itu tidak rendah, biasa-biasa saja, normal, dan rasa airnya itu biasa-biasa saja, nggak ada yang aneh sama sekali. Dan dia bilang kalau mau ke rooftop itu aksesnya sangat gampang banget. Jadinya ini bertolak belakang dengan kesaksian yang dari pihak hotel Cecil, bahwa pihak hotel menyatakan Elisa Lam sebenarnya itu nggak bisa ke rooftop. Saat mau naik ke rooftop itu aksesnya cukup rumit, dan lu harus mematikan alarm untuk membuka fire rooftop. Dan kalau alarm tersebut berbunyi, itu 3 lantai dari rooftop tersebut kedengaran, dan pasti ada alarm yang dari bawah juga berbunyi. Dan pada saat itu ada si ini, yang cowok ini tertidur. Dia mendengar dari luar kamarnya ada seorang cewek yang berbicara kepada cowok. Dia bilang pegawai, yang mungkin juga pegawai, dan dia berkata seperti ini, dia tadi lari kemana?
ke arah mana, dan dia ada bawa senjata nggak. Nah, jadi ceritanya ini berakhir sampai di sini, dan sampai saat ini tidak ada crack atau celah untuk kasus ini. Gimana dengan cerita kali ini? Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa berpendapat, tulis komentar di bawah pendapat kalian gimana. Jangan lupa like and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.